Selamat datang bersama saya Yudian Malik di Cerita Si Yudi. Di episode kali ini saya mau menganalisa soal Gojek, Grab dan sebagainya itu untuk teralihkan dengan bisnis seperti McDonald, KFC dan Pizza Hut sebagainya lah ya, dengan membuat sebuah app sendiri untuk supaya mereka bisa antar dan pesan lewat aplikasi-aplikasi mereka, serta kekurangan dari para developer atau perusahaan Gojek dan Grab ini ya. Mereka tidak memiliki standar operasional untuk para stafnya yang ada di lapangan. Berbeda halnya dengan para perusahaan yang sudah semenjak dari awal itu SOP-nya bagus, itu semacam Bluebird. Bluebird itu kan hanya untuk akses di mobil kan ya, karena itu konsepnya bukan mitra kali ya, pegawai ya untuk Bluebird ya. Jadi yang dicari itu bukan cuma kemudahan dan kecepatannya saja, kenyamanan dan kepastiannya itu harus ada. Untuk kemahalan seperti untuk itu harga yang cukup untuk membuat mereka nyaman dan aman begitu. Walaupun emang mahal, tapi itu untuk membayar yang namanya kepercayaan dan kemampuan untuk aman begitu, menggunakan Bluebird ketimbang dengan semacam Gojek ataupun Grab begitu ya. Apalagi mereka ini akan merger, bersatu untuk menjadi raksasa aplikasi transportasi online begitu. Tapi untuk hal seperti itu kayaknya para pelaku bisnis lainnya itu akan memecah ke punya delivery sendiri, akan begitu, dan itu akan kemungkinan ya akan tertinggalkan begitu. Jadi semua itu berbasis pada kemampuannya sendiri-sendiri begitu, tanpa ada kolaborasi lagi. Yakin dah, apalagi semenjak kemunculan AI akan banyak instansi atau apa istilahnya ya, bisnis yang akan untuk bertumbuh sendiri demi sendiri tanpa adanya pihak berkolaborasi lagi seperti zaman dahulu begitu, untuk sekitar 2020 sampai atau di 2016an mungkin. Karena menjamurnya AI ini untuk selalu berindividu begitu lah ya, konsepnya begitu. Jadi ini berdasarkan analisis saya, akan banyak untuk para pelaku ini akan tetap menggunakan deliverynya sendiri begitu, seperti Pizza Hut atau aplikasinya. Karena apa? Pelanggan disuruh subscribe untuk bisa mendapatkan pelayanan lebih cepat, lebih hemat, lebih. Kemudian untuk para pelaku usahanya sama, diwajibkan untuk subscribe untuk mendapatkan slot SEO paling atas begitu kan. Bersaingan dengan algoritma dengan mudah ketika kalian subscribe.
Dan untuk mitra-mitra di lapangan, yaitu untuk para supir ojek online atau pengantar makanan atau supir bluebird-nya, supir gokar atau dan supir taksi online-nya, mereka ini disuruh subscribe juga untuk supaya mendapatkan kemudahan, kelancaran dan pemasukan yang lebih ketimbang yang lainnya begitu. Dan ketiga stakeholder ini disuruh untuk subscribe ke satu aplikasi. Dan apalagi ketika dia merger dan tidak ada saingan lagi seperti Gojek dan Grab ini bersatu dan tidak ada yang bisa mengalahkan, kan individu tuh ya kagak berkolaborasi lagi tuh, bersatu dia untuk menjadi individu yang besar dan kuat. Dan di semua itu akan adanya subscribe begitu kan, ke satu aplikasi itu, ke satu perusahaan begitu. Gila bener, ini analisis berdasarkan pengamatan saya aja. Maka dari itu para pelaku usaha bisnis itu untuk keluar dari jeratan subscribe ini, dia membuat aplikasi baru. Dan cukup mudah untuk bikin aplikasi aja dengan cukup bantuan AI dan hire satu programmer, udah jadi itu aplikasi berdasarkan pesanan atau yang dimau oleh CEO-nya, foundernya, begitulah, pelaku bisnisnya begitu. Jadi gabungan antara Grab dan Gojek ini akan muncul baru aplikasi-aplikasi restoran untuk mengirimkan atau memasarkan produknya sendiri-sendiri. Apalagi bisa dijadikan satu ketika mereka mau take away, dine in. Ya, untuk dine in di sana, makan di sana. Untuk pilih-pilih menunya langsung bisa dari sana lewat aplikasinya begitu. Cukup mudah tanpa adanya layanan pegawai, mungkin langsung diantar atau diambil begitu. Oke, udah berapa menit ini kita ngobrolin ini? Baru 8 menit. Masalah pengalaman saya tidak enak ketika naik itu adalah kita harus jalan dulu. Dan saya pikir-pikir ketika adanya hal itu repot juga ya, kita kan memesan untuk biar dijemput di depan stasiun atau di tempat itu drop in-nya gitu ya, di stasiun atau di bandara atau dimanapun begitu ya. Dulu kita pesen harus jalan dulu, gila bener ya, dan kita manut aja gitu. Wah ya, ada saingan opang, kita takut apa gimana, lebih murah sih, tapi ya begitu, kita harus jalan. Dan itu menurut saya ya ini yang harus dibayarkan ketika kita tidak mau jalan dulu ke sana untuk supaya tidak berurusan dengan opang dan lainnya dulu ini ya. Karena adanya itu kan kita niatnya pesen nih, dari masih di dalam kereta 5 menit atau berapa 1 menit kereta udah berhenti total misalnya, kita pesen kan dalam pikiran kan kita inginnya
kita turun dari kereta bawa barang berat begitu kan. Turun dari kereta itu mobil atau jemputan dari aplikasi itu kan bisa sampai di depan kita pintu masuk stasiun atau bandara begitu ya. Kita tinggal naik, tinggal taruh barangnya, kagak usah repot-repot, kagak usah panasan, kagak perlu jalan-jalan jauh. Berangkatlah kita. Itu yang dibikin hanya sekadar murah, tapi tidak memikirkan hal-hal seperti itu tadi. Harus jalan jauh 500 meter dulu biar tidak terkena opang gitu. Dan saya punya pengalaman baru adalah ketika saya naik Bluebird. Ini langsung dari terminal Banyumanik. Kita turun dari bis. Kan saya bawa orang tua yang kagak bisa melihat ya, repot kan ya bawakan ya. Turun langsung udah ada supir melayani dengan baik, membawakan barangnya, deal-dealan harganya pasti oke, namanya tertera di apa ini namanya, di dada kanan atau dada kiri ya, itulah namanya ada begitu. Tulisan identitasnya jelas sama seperti yang difoto dan orangnya gitu. Asik bener, walaupun emang hitung-hitungannya kita tidak tahu berapa jarak antara rumah kita dengan apa namanya ya, atau terminal Banyumanik itu kan jaraknya berapa. Jadi kita selalu mengawang-awang kan. Nah, sekarang udah ada yang namanya aplikasi untuk mengukur itu. Tarifnya diperkirakan segini, mau setuju atau tidak, dan langsung bisa sampai di depan pintu keluar atau pintu masuk dari stasiun bandara ataupun terminal begitu. Cukup keren begitu kan, ketimbang harus jalan dulu, panas, berat bawanya, repot gitu kan. Ya, itulah pengalaman naik transportasi online di sini. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan cerita-cerita saya kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya.